أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah masuk di Ramadan di hari keberapa ini? Keempat ya. Mudah-mudahan tambah barokah ya. Puasanya tambah semangat pastinya ya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, saya Ali Zainal kembali lagi bersama pemirsa di rumah, menemani Anda di dalam Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Cahaya Hati Indonesia Ramadan pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower Jakarta. Ini temanya Masya Allah, kita punya tema meraih kesempurnaan iman. Waduh, Masya Allah ya temanya ya. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Abdul Syukur, ada Ustadz Solmed atau Soleh Mahmud, ada Kiai Haji Muhammad Nur Hayid, dan ada Syekh Ahmad Al-Misri. Terima kasih korea kita Anissa Nur Lestari. Sehat ya Neng ya? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat. tetap semangat nih Ramadannya ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, dan buat pemirsa di rumah, nanti yang punya pertanyaan boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati iNews. Nanti pertanyaan tersebut akan kita pilih dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, langsung aja yuk kita akan masuk ke dalam subtema kita, tingkatan puasa sesuai dengan kualitas iman, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Abdul Syukur. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Masya Allah ya, jadi kalau ngomongin masalah tingkatan langsung kita berpikir nih, kira-kira kita masuk tingkatan yang berapa? Ya Allah, mudah-mudahan kita berlomba untuk menjadi yang terbaik. Amin ya Allah, dan mudah-mudahan kita berada di tingkatan yang baik. Amin. Ya. Baik, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas iman kita, dan yakinlah doa-doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa semoga Allah sehatkan lahir dan batin kita. Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah corona. Amin, ya Allah. Dari kita, dari keluarga kita, dari negeri yang kita cintai ini. Insya Allah dari kaum muslimin dan siapapun, insya Allah semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Rabbal Alamin. Baik, bahwa puasa ini menarik, Bang Ali dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah undang berpuasa bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman. Yang diseru oleh Allah adalah orang-orang beriman. Mengapa? Karena orang beriman itu mesti dia taat kepada Allah. Jadi ketika dia diseru, menunjukkan dia akan senang dipanggil oleh yang menyerunya. Kalau ada seorang anak dipanggil oleh ayahnya, oleh ibunya, dia harus menjawab panggilan orang tuanya. Labbaik ya abi, labbaik ya umi. Sekarang Allah panggil, Allah undang orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang beriman tegakkan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Pasti dong dia orang-orang beriman itu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menariknya orang beriman ini asyaddu hubbalillah. Dia benar-benar senang. Jadi kalau Ramadan datang, dia bahagia. Kenapa? Karena Allah berikan keberkahan melalui Ramadannya. Termasuk hari ini jika kita masih merasakan COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Insya Allah dengan berkah Ramadan. Dengan berkah Ramadan, kesungguhan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat virus ini dari kita. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang beriman itu dia biasanya apa? Dia menyukai kebaikan-kebaikan. Kalau diperintahkannya puasa, bukan hanya puasa yang dia lakukan. Betul dia berpuasa, tapi juga dia tegakkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Lihat hari ini kita sibuk membaca Al-Quran. Insya Allah berjuz-juz kita baca ya. Nah, tapi bukan jus buahan loh ya. Itu buat buka puasa. Berjuz-juz kita buka Al-Quran kita baca. Kita sibuk dengan Al-Quran. Mengapa? Senangnya orang beriman itu dia melakukan kebaikan yang banyak. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menariknya lagi saum, puasa itu nilai kebaikan pahalanya langsung Allah yang menentukan. Kullu amal ibni Adam, semua amal anak-anak manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yudha'af al-hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan anak manusia itu dinilai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini perniagaan yang luar biasa ya. Kalau kita bertransaksi dengan orang dapat untung 100%, itu luar biasa itu. Tapi kebaikan bagi seorang hamba Allah, satu kebaikan 1000%. 10 itu sudah 1000%. Kalau 700 berarti sudah 700.000%. Lalu puasa wa ana ajzibihi, kata Allah, puasa aku yang menilainya. Berarti lebih daripada itu. Allahu Akbar. Bahagia sekali kita berpuasa ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kita nih puasa kita meningkatkan iman, kita termasuk kelompok yang mana? Imam Al-Ghazali menyebut ada 3 kelompok orang yang berpuasa. Siapa? Yang pertama puasa awam. Yang kedua puasa khusus atau spesial. Puasa awam ini puasa biasa-biasa saja. Kemudian puasa khusus, puasa spesial. Lalu ada puasa istimewa, khususul khusus. Siapa orang-orang yang mendapatkan ini? Yang pertama puasa awam itu ya biasa. Meninggalkan makan, minum, urusan perut dan di bawah perut. Seks, jima,
Tidak diperkenankan bagi orang yang berpuasa. Ini puasa awam biasa dong. Kalau memang puasa betul meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri. Kalau cuma itu saja, ini masih biasa. Puasa biasa. Mungkin disebut awam karena kebanyakan orang masih tingkat ini. Dan awalnya dari sini. Tapi berikutnya kelompok spesial, kelompok khusus yang kedua, dia sudah mulai libatkan al-jawarih. Anggota tubuhnya, betul dia tahan lapar, hausnya, makan dan minum tidak dia lakukan, tidak berhubungan di siang hari, lalu anggota tubuhnya dia puasakan juga. Mata dari melihat yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya kalau di jalan ada lihat yang kira-kira tidak pantas, astagfirullah. Cuma ngelirik di spion. Kadang-kadang anehnya sudah sampai tempat tujuan masih kebayang, masih kepikiran juga yang baju merah tuh ya. Allahu Akbar. Mata. Mari kita jaga mata ini kalau mau naik puasa kita menjadi spesial. Sibukkan dengan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Lalu yang kedua, mulut. Mulut kita ini hendaklah kita jaga dengan apa? Bicara yang baik, benar. Kalau tidak lebih baik diam. Atau tadi sibukkan dengan banyak berzikir kepada Allah. Membaca Al-Quran, membaca wirid, membaca doa. Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai puasa masih ada dusta. Dulu saya ingat murabi kita almarhum Kiai Arifin sering menyampaikan. Itu saatnya buat ibu-ibu ngetes suami, tanya di siang hari lagi puasa. Insya Allah suami jujur semua ya. Kenapa orang yang tidak jujur saat puasa, nilai puasanya jadi berkurang? Pak, adakah yang kau sembunyikan dariku selama ini? Suami-suami akan jawab, aku jawab mah jujur, nanti setelah beduk maghrib ya. Allahu Akbar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang puasanya dia masih tidak mampu kebohongan, tidak mampu menahan diri dari berbohong. Allah nggak butuh sama laparnya dia. Allah nggak butuh sama hausnya dia. Sayang dong kalau puasa tapi mulutnya masih belum bisa ditahan. Pendengaran. Jangan kita dengar yang sia-sia. Ngerumpi gosip. Kadang-kadang sih nggak ngomong, cuman nyimak. Sama itu juga ya. Dia nggak ngomong. Wah, aku alhamdulillah nggak ngomong, tapi nyimak dia. Benar juga tuh. Akhirnya rugilah dia, sia-sia yang dia dengarkan. Lalu anggota tubuh yang lainnya, tangannya, kakinya, segala anggota tubuhnya dia jaga dari segala yang ikut mengurangi nilai pahala puasanya. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, ini puasa spesial. Siapakah mereka yang spesial ini? Yang spesial adalah khususil khusus. Orang yang dia memang masih hidup di dunia. Memang dunia ada dalam genggamannya. Tapi dia tidak lagi berpikir untuk urusan dunia. Dia sudah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan boleh dibilang begini. Puasanya bukan karena supaya berat badannya turun. Puasanya bukan supaya tambah keren, tambah cantik, tambah ganteng. Kalau Bang Ali memang udah ganteng permanen dia. Muhammad. Ya, ini puasanya bukan lagi berpikir dunia. Dia tidak lagi berhitung-hitung pahala. Dia tidak lagi berpikir tentang bagaimana apa. Tapi dia sudah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya dikatakan tingkatnya para nabi, tingkatnya para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, artinya selama kita berjuang bahwa apa yang dilakukan dengan puasanya adalah bukan untuk kepentingan apa-apa, tapi dia merasakan kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, puasa ini adalah setengah dari sabar, dan sabar adalah setengah dari iman. Ya. As-saum nisfus sabr, was-sabru nisful iman. Maka puasa adalah 1/4 keimanan. Jadi orang-orang yang berpuasa kelihatan keimanannya. Dan menariknya puasa ini enggak kelihatan secara lahiriah. Kalau sholat masih ada gerakannya, zakat ada materinya. Kemudian haji, haji apalagi ya. Haji ini Masya Allah berangkatnya 2 orang yang nganterin sekampung.
Hati-hati, makanya kenapa disebut juga menjadi dahsyat puasa ini, insya Allah orang puasa nggak ria. Apa yang mau diriain? Kelihatan lemes. Oh nggak puasa juga lemes kok. Apa? Maka Allahu Akbar, puasanya luar biasa. Dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khususil khusus. Dia tahan laparnya, dia tahan hausnya. Dan dia selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan khususil khusus ini udah gak mikirin ntar buka pakai apa ya. Kalau kita masih sibuk tuh ya, menunya apa, nyari sana sini, Allahu Akbar. Mengapa? Keasyikan dia bersama dengan Allah, dalam tatapan Allah, dalam perhatian Allah, dalam pendengaran Allah. Maka setiap geraknya dia merasa terus bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik di zaman Khalifah Umar, dia bertemu dengan seorang anak muda mengembala kambing. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, bolehkah aku membeli dari kambingmu ini? Dia mengatakan tidak, karena ini milik majikanku. Toh majikanmu tidak lihat, majikanmu tidak tahu, dan ini aku beri lebih, dan ini menguntungkan buat engkau. Tapi anak muda itu mengatakan, fa'ainallah, di mana Allah? Di mana Allah? Fa'ainallah, di mana Allah? Artinya adalah anak muda ini kukuh dia menjaga imannya. Betul, memang orang lain tidak ada yang tahu. Orang lain tidak melihatnya. Tapi Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka disinilah orang yang berpuasa hendaklah dia membersamakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dalam tatapan Allah, dia dalam pendengaran Allah, dia dalam perhatian Allah. Jadi asyik benar kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan pemirsa kita berlatih puasa kita bukan hanya lapar dan haus saja. Rasulullah mengingatkan, ada orang rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Ada orang yang berpuasa tapi cuma sekedar dapat lapar dan hausnya. Ayo jaga anggota tubuh kita, bangun keyakinan kita, dan teruslah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, terutama dalam COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kita. Saatnya bangun keyakinan kita kepada Allah. Allah bersama dengan kita. Allah akan angkat wabah ini dari kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah terima puasa kita. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Guru terima kasih ilmunya ya. Mudah-mudahan ya senggangannya kita masuk di golongan yang kedua ya. Jaga panca indera kita, mata kita, mulut kita, pendengaran kita, khususon untuk hati kita ya, dijaga dari hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa kita. Baik, Masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Solmed atau Soleh Mahmud, dengan subtema memupuk keimanan dan takwa pada anak. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.